Hello guys, welcome back to YouTube Ministry. Sekarang kali ini saya akan membacakan mengenai sebuah Injil, yaitu mengenai seorang yang kaya ya, di Lukas bab 18 ayat 18. Saya akan membacakan dulu baru nanti akan kita bahas. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya dan anak-anaknya, akan menerima berkembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup dan kekal. Oke, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam ayat 18 sampai 30 ini mengenai seseorang yang kaya ya. Seorang yang kaya, dia bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal, untuk hidup di dalam surga ya. Tuhan Yesus sudah berkata, "Ikutilah perintah Allah, seperti jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan hormatilah ayah dan ibumu." Dan orang kaya ini dari dulu adalah orang yang baik, orang yang taat pada Allah, orang yang pada sadar dan mulai dari kecil. Mungkin dia dibesarkan di keluarga yang kaya, mungkin tidak pernah susah, dia hidup baik, dia tidak pernah melanggar Allah, dia tiap minggu mungkin ke mendengar, pergi ke bait Allah, mungkin pokoknya dia merupakan orang yang sangat taat, orang baik lah kelihatannya. Tapi apa yang orang itu sudah bilang kepada Tuhan Yesus, "Semua itu telah kuturuti Tuhan sejak masa mudaku. Apakah aku akan masuk ke dalam kerajaan surga, hidup yang kekal?" Mendengar itu Tuhan Yesus berkata, "Kamu kurang satu." Seperti Tuhan Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi yang kau harus lakukan. Satu hal lagi. Jadi dia itu sebetulnya mungkin sudah 99% udah oke gitu, tapi masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oke. Ini merupakan hal yang paling terberat yang dilakukan oleh seorang yang kaya ya. Karena hartanya itu adalah uangnya gitu. Hartanya itu yang dia menjadi pegangan dia adalah kekuasaannya, uangnya itu. Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang ini berkuasa, orang ini baik karena dia memang masa mudanya dari kecil, dari sudah dewasa dia baik, dia tidak pernah berzina, membunuh, mencuri, dan dia seorang yang kaya. Tapi dia merasa berpegangan pada hartanya gitu. Tuhan Yesus merasa dia terlalu berpegang pada hartanya. Makanya Tuhan Yesus masih ada satu hal lagi yang harus kamu lepaskan,
Itu mungkin Tuhan Yesus berkata seperti itu. Yang harus kau lakukan, jualah semua hartamu dan maka kerajaan surga akan diberikan kepadamu, bagikan kepada orang-orang miskin, dan datanglah kemari dan ikutlah aku. Seperti kebanyakan orang itu menjadi sangat sedih karena ia sangat-sangat kaya. Bahkan di beberapa chapter Alkitab lain, orang itu akhirnya pergi dari ceramah Tuhan Yesus gitu. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata seperti ini karena merasa yang menjadi jangkar dia di bumi ini adalah uang. Jadi dia harus melepaskan hal itu, membagi-bagikannya, dia harus membagi-bagikannya kepada seluruh orang miskin agar menjadi merata, sehingga dia bisa lepas dari ikatan terhadap hal duniawi ini, ikatan terhadap uang. Baru kemudian dia akan bisa memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, orang ini adalah orang dari kebanyakan kita. Mungkin dari sebagian kita tidak begitu beruang, tapi selama ini kita selalu bekerja mencari uang, betul. Kita selalu bekerja ingin mencari hal yang lebih, ingin menjadi kaya. Hal itu tidaklah salah, tentu. Tetapi alangkah salahnya jika hal itu menjadi sebuah jangkar atau pegangan kita hidup di dunia ini. Jika kita berjangkar atau hidup dari hanya uang saja, kita akan sulit masuk ke dalam kerajaan surga, akan sulit hidup dan kekal, saudara-saudara. Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa beruang janganlah menjadi pegangan kita, uang jangan menjadi tujuan kita, karena kerajaan surga kau harus bisa melepaskan semuanya, bagi-bagikan semuanya agar membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Apa yang menjadi pegangan kita di dunia ini yaitu uang. Lalu ikutlah Tuhan Yesus, maka engkau akan beroleh kerajaan surga. Hal ini mungkin manusia zaman sekarang ini sangat tidak mungkin melepas semuanya hasrat akan uang. Tapi alangkah baiknya jika kita tidak menjadikan uang sebagai patokan dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan apapun untuk bisa masuk ke kerajaan surga. Kita harus bisa melepasnya, kita harus bisa percaya kepada. Oke guys, jadi uang sebaiknya jangan dijadikan sebuah patokan dalam hidup ini, agar kita rela untuk melepasnya demi masuk ke dalam kerajaan surga, dalam ke dalam kehidupan yang kekal dan bersama mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mungkin berkata, boleh memiliki uang, tapi jika kita ingin sepenuhnya mengikuti Dia, maka kita harus rela melepasnya dan ikutlah kepada Tuhan Yesus, kepada ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Oke guys, jadi Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa uang jangan menjadi tumpuan dalam kehidupan ini. Boleh saja mencari uang, tapi jangan menjadi membuat kita buta, membuat kita sombong, membuat kita lupa akan segalanya. Karena semua itu pemberian Tuhan. Dan jika sudah banyak, jangan lupa dibagi-bagikan kepada orang miskin, seperti Tuhan Yesus yang katakan di sini. Dan Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi seekor unta itu karena besar ya unta, jadi tidak mungkin dia masuk ke dalam lubang jarum. Tapi Tuhan Yesus berkata lebih mudah masuk ke dalam kerajaan Allah dibandingkan dengan seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena seorang yang kaya memiliki pemikiran yang begitu sempit, karena dia sudah memiliki segalanya di dunia ini,
maka dia memiliki cara pandang yang agak sempit. Ini itu yang ingin Tuhan Yesus jelaskan. Dan mereka mendengar hal itu jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus kepadanya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yesus ingin berkata bahwa pemikiran manusia itu berbeda dengan pemikiran Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi apa yang bahkan seorang yang kecil pun bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itu yang ingin Tuhan Yesus katakan kepada kita. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Karena Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Lalu Petrus ingin menanyakannya kepada Tuhan Yesus mengenai bagaimanakah dengan Petrus di sini. Karena Petrus sudah meninggalkan semuanya. Lalu bagaimana dengan dia? Kata Yesus kepada mereka. Jadi Petrus ini merupakan lambang dari para imam ya. Para imam pada saat itu, pada para murid Yesus pada saat itu, para pemimpin pada saat itu, terutama Petrus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya dan saudara-saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan di sini bahwa dia akan mendapatkannya berlipat-lipat ganda pada masa ini, pada masa di dunia ini. Orang yang seperti itu, yang meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau, seperti Petrus, akan mendapatkan berlipat ganda pada masa ini juga. Jadi pada masa ini bisa dibilang makmur, terjamin, hidupnya terjamin, menerima berlipat-lipat ganda. Mungkin dia bisa mendapatkan saudara-saudara lebih banyak, dia bisa mendapatkan orang tua lebih banyak, bisa mendapatkan anak-anak lebih banyak, bisa mendapatkan semuanya lebih banyak karena diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah guys mengenai Injil ini, Lukas 18 ayat 18 sampai 30 menjelaskan bahwa sebetulnya kita dalam hal uang itu ya, jangan menjadi sebuah patokan. Kita harus memiliki hal-hal yang lain di luar uang, harus memiliki pemikiran hal-hal yang lain di luar uang, seperti membagikan rezeki jika ada kita rezeki lebih kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang miskin, seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Lalu kita mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti semua aturan dan juga sabda-sabda Tuhan Yesus yang telah Tuhan Yesus sampaikan pada Injil. Jadi cukup berat ya, cukup shock ya ketika kita mendengar hal ini ya. Mungkin dari sebagian viewer, penonton, mungkin ada orang yang saat ini sedang mengejar karir, sedang mengejar masa depan, dan semua itu membutuhkan uang yang jumlahnya luar biasa banyak. Tapi jika yang mau bikin usaha, semua itu adalah jika kedepannya digunakan untuk hal yang baik, seperti membagikan kepada orang-orang miskin, maka akan menjadi baik juga kalau menurut saya. Karena contohnya seseorang yang kaya seperti Bill Gates, dia sudah menjadi orang terkaya nomor 1 dunia, tapi dia memiliki misi lain, yaitu untuk menolong sesamanya, untuk bisa
memberantas atau menghilangkan penderitaan samanya melalui pengembangan vaksin, melalui sanitary, kebersihan, persediaan air yang di tempat yang kering. Jadi Bill Gates tuh sampai sekarang entah kenapa masih menjadi orang kaya nomor 1 di dunia ya. Walaupun dia sudah berulang kali menghabiskan uangnya untuk kemanusiaan gitu loh. Dan hal ini sesuai dengan Alkitab nampaknya. Orang yang melakukan hal seperti itu seperti mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti perintah Tuhan Yesus, akan menerima berlipat-lipat kali ganda dan akan menerima hidup yang kekal di masa yang akan datang. Itulah janji Tuhan Yesus Kristus pada kita. Ya, Bill Gates ini saya tidak tahu dia seorang Kristiani atau seorang apa, atau mungkin dia tidak seorang apa, saya tidak tahu. Tapi nampaknya dia melakukan hal kemanusiaan dan dia hartanya tidak pernah habis untuk Bill Gates ini. Jadi sesuai dengan yang Tuhan Yesus katakan, jika ada satu hal yang masih kurang, engkau belum membagi-bagikan hartamu, engkau bagi-bagikanlah hartamu lalu ikutlah aku. Sebetulnya orang itu langsung sedih karena hartanya sangat banyak, karena hartanya telah menjadi pegangan hidupnya, di mana seharusnya pegangan hidupnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus harusnya menjadi pegangan hidup kita, bukan uang, bukan kerabat yang kaya, bukan bos yang kaya, bukan apa, yaitu tetap Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, yang menjadi pegangan hidup kita. Tetap Allah Bapa dan juga Allah Roh Kudus yang menjadi pegangan hidup kita. Karena kita harus percaya bahwa semua ini adalah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi jika engkau di luar sana yang pada saat ini sedang mencari uang, sedang berusaha, pada saat ini mungkin saat ini sedang tidak punya uang, percayalah dan mintalah kepada Tuhan, maka akan diberikan kepadamu. Tapi ingat, jangan jadikan uang itu sebagai pegangan. Terkadang kita sebagai manusia menjadi pegangan ya, tapi kita terus ingat bahwa burung pipit yang kecil saja, seperti lagu, burung pipit yang kecil saja diberi makan oleh Tuhan. Terlebih kita, masa kita tidak diberi makan oleh Tuhan? Jika kita berusaha terus, pasti kita mendapatkan makan. Ya mungkin pada saat ini belum lebih, hanya bisa makan saja, hanya bisa makan yang kenyang, sudah cukup. Tapi mungkin besok nanti bisa mendapatkan hal yang lebih. Kita harus mensyukuri apa yang kita dapatkan pada hari ini, dan mensyukuri uang yang kita dapat pada hari ini. Jika mungkin hari ini Tuhan memberi sekian, pada malam ini mari kita syukuri. Pada malam ini mari kita syukuri. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas rezeki yang Kau berikan hari ini. Entah berapapun uang yang Kau dapatkan pada hari ini, pada malam ini, aku mengucapkan terima kasih ya Tuhan. Sebab itulah yang Kau berikan kepadaku. Tetapi ya Tuhan, semoga jangan menjadikan hal itu menjadi pegangan dalam hidupku. Karena pegangan dalam hidupku adalah hanyalah Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Hanya itulah pegangan kami. Jangan menjadikan uang sebagai pegangan, tapi kami ingin menjadi pegangan demi melaksanakan ajaran perintah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau pernah bersabda, maka dengan ikutlah kamu, dengan mengikut Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang Kudus, pada masa ini juga Engkau akan mendapatkan hal yang berlipat, dan juga pada masa yang datang Engkau akan mendapatkan kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas sabda-sabda-Mu pada malam ini. Terima kasih ya Tuhan, semoga kami bisa terus memuliakan nama-Mu, dan semoga kami tidak memuliakan uang, tapi memuliakan nama-Mu, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan semoga kami bisa dapat menyumbang uang yang kami miliki jika memang lebih ya Tuhan, kepada orang-orang miskin dan orang-orang papa yang membutuhkan. Karena itulah ajaran-Mu, dan karena itulah sabda-Mu yang akan selalu kita ikuti selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan.
Bapa kami dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masuk kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih yang Bapa, Allah Bapa Roh Kudus, teman-temannya. Oke teman-teman sekalian, para saudara-saudara, ayah, bapak, ibu, anak-anak sekalian, terima kasih sudah mendengarkan renungan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini ya, dan juga di share, mungkin hal bisa menjadi hal yang berguna. Sampai jumpa di video renungan berikutnya. Selamat malam dan see you and bye-bye. Bye.